Halo pemirsa, selamat datang di Jurnal Presiden, program yang merangkum berbagai kegiatan Presiden dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia selama sepekan terakhir. Bersama saya Ishakan, berikut informasi selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pembangunan bangsa berlandaskan fakta, realitas, dan juga pendekatan ilmiah. Pesan ini disampaikan Presiden saat bertemu dengan para periset BRIN di Istana Kepresidenan Jakarta, sekaligus menegaskan pentingnya sains dan juga inovasi sebagai landasan pengambilan kebijakan dan pembangunan nasional. Batik sawit, Pak, di mana untuk membatik ini kita membutuhkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembangunan dan kebangkitan bangsa harus berlandaskan fakta, realitas, serta pendekatan ilmiah. Hal ini disampaikan Presiden saat bertemu dengan para periset Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Menurut Presiden, kepemimpinan yang baik harus berpijak pada kondisi yang sebenarnya, meskipun fakta terkadang tidak menyenangkan. Presiden menegaskan bahwa keberanian menghadapi realitas menjadi langkah awal untuk menemukan solusi yang tepat, bukan dengan mengeluh atau mencari pihak yang dipersalahkan. Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa penguasaan sains dan teknologi menjadi kunci penting dalam meningkatkan daya saing nasional. Menurut Kepala Negara, Indonesia memiliki sumber daya manusia yang berpotensi besar untuk menghasilkan inovasi, asalkan talenta saintis terus dibina, didukung, dan diberi kesempatan berkembang. Baru kita harus berani. Kita sebetulnya bahan bakunya banyak sekali. Tapi ya apapun yang kita punya harus saudara-saudara saintis kan harus dicari, dibina, diberi kesempatan, dibesarkan, didukung melalui suatu proses. Kita butuh orang-orang pintar. Presiden menegaskan cita-cita Indonesia maju, adil, dan makmur hanya dapat dicapai melalui pendekatan yang rasional dan berbasis ilmu pengetahuan. Presiden pun mendorong seluruh pihak menjadikan fakta sains dan matematika sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan serta menyelesaikan berbagai tantangan pembangunan nasional. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Dana itu kita cari. Dana itu dari mana? Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pendidikan menjadi fondasi utama untuk mendorong riset, inovasi, dan terobosan meningkatkan daya saing Indonesia. Pemerintah berkomitmen meningkatkan investasi di bidang pendidikan dan juga riset melalui perbaikan sarana, pengembangan sekolah unggulan, serta pengelolaan anggaran yang lebih efisien. Presiden Prabowo Subianto menegaskan penguatan sektor pendidikan menjadi fondasi utama untuk mendorong kemajuan riset, inovasi, dan berbagai terobosan yang akan menentukan daya saing Indonesia di masa depan. Hal ini disampaikan Presiden saat memberikan taklimat kepada 150 periset Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis 6 Agustus 2026. Dalam arahannya, Presiden menyoroti hasil program for International Student Assessment atau PISA yang menunjukkan posisi Indonesia masih berada di bawah sejumlah negara. Meski demikian, Presiden menegaskan hasil tersebut harus menjadi bahan evaluasi dan motivasi untuk terus memperbaiki kualitas pendidikan nasional. Menurut Presiden, tantangan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia juga sangat besar karena ratusan ribu sekolah tersebar hingga wilayah terpencil dan pulau-pulau terluar. Presiden menilai kemajuan riset dan inovasi tidak bisa dipisahkan dari kualitas pendidikan. Karena itu, pemerintah berkomitmen meningkatkan investasi di bidang pendidikan melalui perbaikan sarana sekolah, pembangunan sekolah unggulan berkurikulum International Baccalaureate atau IB, serta memperluas kerjasama dengan universitas-universitas terbaik dunia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Indonesia punya 388.000 sekolah. Kalau tidak salah, nanti dicek. Ada di tengah gunung, ada di pulau terluar, ada. Jadi bagaimana memberi pendidikan yang terbaik untuk Indonesia?
Kita butuh Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan pendidikan dan peningkatan investasi riset merupakan investasi jangka panjang yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Untuk mendukung langkah tersebut, pemerintah akan terus memperkuat efisiensi pengelolaan keuangan negara melalui penghematan dan pemberantasan praktik korupsi, penipuan, mismanagement, serta berbagai kebocoran anggaran agar dana pembangunan dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kemajuan pendidikan dan riset nasional. dana itu kita cari. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Dari mana? Dari penghematan. Hal-hal korup. Ya, pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut sejumlah capaian pemerintah ini terlihat nyata selama hampir 2 tahun kepemimpinannya. Pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur desa dan juga fasilitas pendidikan untuk meningkatkan akses dan kesejahteraan masyarakat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut berbagai capaian pemerintah telah mulai terlihat nyata selama hampir 2 tahun kepemimpinannya. Salah satunya melalui penguatan konektivitas di wilayah pedesaan dengan pembangunan jembatan di berbagai daerah guna meningkatkan akses, mobilitas masyarakat, serta mendukung aktivitas ekonomi. Prabowo menyebut pemerintah mendekati pembangunan 2.500 jembatan di desa-desa seluruh Indonesia. Pembangunan tersebut didukung dana desa yang telah berjalan selama 1 dekade dengan alokasi sekitar 1 miliar rupiah per desa setiap tahun yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tak hanya infrastruktur desa, pemerintah juga mempercepat rehabilitasi fasilitas pendidikan. Hingga akhir tahun ini, jumlah sekolah yang diperbaiki diperkirakan melampaui 70.000 unit, sementara pemerintah menargetkan revitalisasi 100.000 sekolah pada 2027 dan berkomitmen memperbaiki seluruh sekolah di Indonesia. Hari ini kita sudah mendekati 2.500 jembatan seluruh desa-desa di Indonesia. Dana desa sudah kita berikan, sudah berjalan 10 tahun. 1 miliar, 1 desa, 1 tahun. Untuk mendampingi Presiden Republik Indonesia. Prabowo menegaskan berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh jajaran pemerintah dalam mempercepat pembangunan. Prabowo juga mengapresiasi para menteri yang dinilai bekerja dengan penuh keyakinan, berorientasi pada kepentingan rakyat, serta berani mengambil langkah strategis agar pembangunan nasional dapat bergerak lebih cepat. Tim Liputan Berita Nasional TV. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkap 2 sosok yang menjadi inspirasinya dalam memahami arti kepemimpinan. Dari keduanya, Prabowo mendapat pesan untuk mencintai rakyat, menggunakan akal sehat, dan bekerja agar masyarakat kecil memiliki harapan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkap 2 sosok yang menjadi inspirasinya dalam memahami arti kepemimpinan. Prabowo menyebut Gubernur Nusa Tenggara Timur periode 1978 hingga 1988 Ben Boy, serta Gubernur Jawa Timur periode 1967 hingga 1976 Raden Panji Muhammad Nur atau Cak Nur. Dari Ben Boy, Prabowo mendapat pelajaran untuk mencintai rakyat dan juga menggunakan akal sehat dalam setiap kebijakan. Menurut Prabowo, prinsip tersebut tercermin dalam berbagai kebijakan pemerintah, termasuk hilirisasi dan swasembada pangan yang dinilainya merupakan bentuk kebijakan berdasarkan akal sehat. Sementara dari Cak Nur, Prabowo mengingat pesan bahwa tugas seorang pemimpin pada dasarnya adalah bekerja agar rakyat kecil dapat merasakan kehidupan yang lebih baik. Ungkapan Yen Wong Cilik Iso Gemuyu atau ketika rakyat kecil bisa tersenyum disebut Prabowo sebagai gambaran kepemimpinan yang mampu memberikan harapan kepada masyarakat, terutama mereka yang paling lemah dan juga miskin. Kebijakan hilirisasi, kebijakan swasembada, semua itu akal sehat. Pak Muhammad Nur, Cak Nur, berapa bulan sebelum meninggal beliau cerita sama saya, Prabowo, tugas pemimpin itu sebetulnya sederhana. Bekerja, Yen Wong Cilik Iso Gemuyu. Pemimpin bekerja agar orang yang paling lemah, orang yang kecil, orang yang paling miskin bisa senyum, bisa ketawa. Artinya, kalau orang yang sangat lemah, sangat tidak berdaya, bisa senyum dan ketawa, dia mulai punya harapan. Prabowo menegaskan cinta kepada rakyat dan juga akal sehat harus menjadi landasan dalam setiap keputusan pemerintah. Ia juga menyebut keberanian dan juga kecerdasan seorang pemimpin harus ditopang nilai kebaikan, kebijakan, serta empati agar kerja kepemimpinan benar-benar memberikan harapan bagi rakyat yang paling membutuhkan.
Tim Liputan Berita Nasional TV. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima Wakil Menteri Perang Amerika Serikat untuk urusan kebijakan Elbridge Colby di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan membahas penguatan hubungan dan juga kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang berlandaskan saling menghormati dan peningkatan kerjasama. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima Wakil Menteri Perang Amerika Serikat untuk urusan kebijakan Elbridge Colby beserta delegasi di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 12 Agustus 2026. Dalam pertemuan ini, keduanya membahas upaya memperkuat hubungan dan kemitraan antara Indonesia dan juga Amerika Serikat. Usai pertemuan, Wakil Menteri Colby menyampaikan kehormatannya dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut pertemuan berlangsung hangat dan konstruktif serta menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan bilateral kedua negara. Colby menegaskan pemerintah Amerika Serikat optimistis untuk terus memajukan hubungan dengan Indonesia. Menurutnya kerjasama kedua negara akan dibangun berlandaskan prinsip kemitraan yang saling menghormati sekaligus memperdalam berbagai bentuk kerjasama. Meeting with President Prabowo is an extraordinary honor to meet with the President and his key team. I think we're very optimistic on the part of the U.S. government to advance the relationship with Indonesia based on principles of mutual respect, partnership, and a deepening engagement. So we're honored to be here, and we look forward to continuing to advance the relationship with Indonesia. Colby menyampaikan apresiasi atas kesempatannya berkunjung ke Indonesia. Ia berharap hubungan yang telah berkembang pesat antara Indonesia dan Amerika Serikat dapat terus diperkuat dan dikembangkan ke depannya. Tim Liputan Berita Nasional TV. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan ribuan infrastruktur yang dibangun TNI dan juga Polri, meliputi jembatan dan sumber air bersih. Infrastruktur ini, pemirsa, diharapkan mempermudah akses dan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di daerah terpencil. Presiden Prabowo Subianto meresmikan ribuan infrastruktur yang dibangun TNI dan Polri berupa jembatan serta sumber air bersih. Sekitar 3.395 jembatan dan 3.000 sumber air bersih disebut telah dibangun dan kini diresmikan untuk dimanfaatkan masyarakat. Prabowo menyebut pembangunan infrastruktur tersebut perlu terus ditingkatkan, terutama untuk masyarakat di daerah terpencil. Menurutnya, kehadiran infrastruktur dasar sangat penting untuk mempermudah akses masyarakat terhadap konektivitas dan sumber air bersih. Prabowo menegaskan pemerintah memang dapat membangun proyek-proyek besar dengan investasi dalam skala besar. Namun, pembangunan juga harus diarahkan untuk menciptakan pusat-pusat kehidupan yang layak, sehingga masyarakat di wilayah paling terpencil tetap dapat menikmati kualitas hidup yang baik. Mungkin kita bisa melakukan proyek-proyek yang lebih gemilang. Ya, kita butuh investasi besar-besaran. Tapi kita baru mengerti dan kita harus selalu mengerti bahwa negara harus hadir untuk rakyat yang paling terpencil, rakyat yang paling jauh dari pusat-pusat kehidupan yang besar harus menikmati kualitas hidup yang baik. Saudara-saudara, Prabowo menilai infrastruktur yang dibangun TNI dan Polri telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Jembatan mempermudah mobilitas warga yang sebelumnya harus menempuh perjalanan berjam-jam, sementara sumber air bersih membantu masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan air. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, usai jeda kami akan mengulas kembali pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Thailand. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Jurnal Presiden. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Kerajaan Thailand, Anutin Charnvirakul di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan ini menegaskan komitmen kedua negara untuk memperkuat hubungan bilateral dan juga kemitraan strategis di kawasan ASEAN. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi menyambut Perdana Menteri Kerajaan Thailand, Anutin Charnvirakul, dalam kunjungan resmi di Istana Merdeka Jakarta.
Penyambutan berlangsung hikmat dengan pengawalan kehormatan, penampilan tari tradisional, serta antusiasme ratusan siswa yang melambaikan bendera Indonesia dan Thailand. Setelah jabat tangan kedua pemimpin, kemudian lagu kebangsaan kedua negara diperdengarkan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan kehormatan serta perkenalan delegasi masing-masing negara. Selesai prosesi penyambutan, Presiden Prabowo dan PM Anutin menuju ruang federasi untuk foto bersama dan penandatanganan buku tamu kenegaraan. Rangkaian pertemuan kemudian dilanjutkan dengan pertemuan empat mata dan Leaders Consultation Meeting bersama dengan delegasi kedua negara. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan ucapan selamat kepada PM Anutin atas amanah barunya sebagai Perdana Menteri Kerajaan Thailand, sekaligus menegaskan komitmen untuk terus memperkuat hubungan persahabatan dan kerjasama strategis yang telah terjalin lama. Presiden Prabowo menilai Indonesia dan Thailand memiliki potensi besar sebagai dua negara dengan kekuatan ekonomi di kawasan ASEAN. Kesamaan karakteristik ekonomi serta komoditas unggulan seperti karet dan timah dinilai menjadi modal penting untuk meningkatkan kemitraan di berbagai bidang. Presiden menyatakan optimisme bahwa hubungan bilateral kedua negara dapat terus diperkuat demi memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat masing-masing. Rangkaian kunjungan resmi ditutup dengan penyampaian pernyataan pers bersama dengan Presiden Prabowo dan juga PM Anutin mengenai hasil pembahasan kedua pemimpin. Keduanya menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia dan Thailand di berbagai sektor. Sebagai penutup agenda kenegaraan, Presiden Prabowo menjamu PM Anutin bersama dengan delegasi Thailand dalam jamuan santap malam kenegaraan di Istana Negara Jakarta. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri Kerajaan Thailand Anutin Charnvirakul menegaskan komitmen memperkuat kemitraan strategis di berbagai sektor. Kerjasama tersebut mencakup bidang keamanan, ekonomi, ketahanan pangan, energi hingga penguatan peran ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia dan Thailand untuk memperkuat kemitraan strategis di berbagai sektor saat menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Kerajaan Thailand Anutin Charnvirakul di Istana Merdeka Jakarta. Kerjasama yang disepakati meliputi bidang keamanan, ekonomi, ketahanan pangan, energi, hingga isu-isu regional demi mempererat hubungan bilateral kedua negara. Di bidang keamanan, Indonesia dan Thailand sepakat meningkatkan koordinasi dalam menghadapi kejahatan lintas negara melalui penguatan mekanisme kerjasama yang sudah ada, termasuk Indonesia-Thailand High Level Commit dan Indonesia-Thailand Security Dialogue. Kedua negara juga mendukung pengembangan transnational referral mechanism untuk memperkuat perlindungan terhadap korban kejahatan transnasional. Kami juga sepakat memperluas investasi, meningkatkan akses pasar, mempererat kemitraan antar pelaku usaha, antara lain dengan menyelenggarakan Joint Trade Commission yang pertama kali dalam sejarah. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kerjasama ekonomi tetap menjadi pilar utama hubungan bilateral dan target nilai perdagangan mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Untuk mendukung target tersebut, kedua negara akan memperluas investasi, meningkatkan akses pasar, penyelenggaraan Joint Trade Commission pertama, serta memperkuat kolaborasi di bidang ketahanan pangan energi, ekonomi digital, industri halal, dan konektivitas melalui pembukaan rute penerbangan langsung baru. Kami mendorong untuk terus optimalkan mekanisme yang ada bagi penguatan kerjasama isu-isu keamanan dan pertahanan, termasuk melalui Indonesia-Thailand High Level Committee dan Indonesia-Thailand Security Dialogue. Pada tingkat kawasan, Indonesia dan Thailand menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan sentralitas ASEAN sebagai landasan perdamaian dan stabilitas. Kedua pemimpin juga mendukung implementasi 5-Point Consensus untuk Myanmar, mendorong penyelesaian konflik melalui dialog diplomasi, serta menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat kemitraan strategis yang memberikan manfaat bagi kedua negara dan juga kawasan. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Kerajaan Thailand Anutin Charnvirakul menyaksikan penunjukan sejumlah dokumen kerjasama strategis di Istana Merdeka Jakarta. Dokumen ini menandai penguatan kemitraan bilateral di berbagai bidang, mulai dari diplomasi, pendidikan, pariwisata hingga investasi.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri Kerajaan Thailand Anutin Chanvirakul menyaksikan penunjukan sejumlah dokumen kerjasama bilateral di Istana Merdeka, Jakarta. Penandatanganan dan penunjukan dokumen tersebut menjadi hasil konkret kunjungan resmi PM Anutin ke Indonesia, serta menegaskan komitmen kedua negara dalam memperkuat kemitraan strategis di berbagai bidang. Dokumen ditunjukkan meliputi Roadmap on Strategic Partnership between Indonesia and Thailand 2026-2030 yang ditandatangani Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Deputi Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Kerajaan Thailand Sihasak Phuangketkeow. Selain itu, kedua negara juga menunjukkan memorandum saling pengertian di bidang pendidikan yang ditandatangani Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti bersama Menteri Pendidikan Kerajaan Thailand Prasarit Jantara Ruangtong sebagai landasan penguatan kerjasama pengembangan sumber daya manusia. Dalam keterangan pers bersama, Presiden Prabowo menyatakan pertemuan bilateral ini menghasilkan sejumlah capaian nyata yang akan memperkuat hubungan Indonesia dan Thailand. Presiden juga menyambut baik keterlibatan sektor swasta melalui kesepahaman antar Tourism Authority of Thailand dan Transnusa di bidang pariwisata serta konektivitas dan kerjasama bioaksel dengan Prokonsilium dan proyek pengolahan sampah organik. Kami juga menyambut baik komitmen kerjasama dan investasi dari sektor swasta, yaitu MOU antara Tourism Authority of Thailand dan Transnusa di bidang pariwisata dan konektivitas. MOU antara Bioaksel dan Prokonsilium terkait proyek pengolahan sampah organik. Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas kunjungan resmi PM Anutin serta menyatakan keyakinannya bahwa kemitraan strategis Indonesia dan Thailand akan terus memberikan manfaat nyata bagi kemakmuran rakyat kedua negara. Rangkaian dokumen kerjasama yang ditunjukkan menjadi simbol penguatan hubungan bilateral mencakup bidang diplomasi, pendidikan, pariwisata, investasi, hingga pembangunan berkelanjutan. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Untuk mendorong implementasi 5-point konsensus Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima tanda kehormatan militer tertinggi dari pasukan khusus Kerajaan Thailand dalam kunjungan resmi PM Anutin Chanvirakul ke Jakarta. Penghargaan ini menjadi simbol erat hubungan persahabatan dan juga kerjasama pertahanan antara Indonesia dan juga Thailand. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima tanda kehormatan militer dari Kerajaan Thailand berupa medali Special Warfare Command Royal Thai Army. Penghargaan ini diserahkan langsung Perdana Menteri Kerajaan Thailand Anutin Chanvirakul saat kunjungan resminya ke Istana Merdeka Jakarta pada Senin 3 Agustus 2026. Selain medali, Presiden Prabowo juga menerima baret merah pasukan khusus Thailand serta tali ornamen yang menjadi simbol keberanian, kesiapan menjalankan tugas dan juga kehormatan. PM Anutin menyebut Presiden Prabowo merupakan sosok prajurit yang mendapat penghargaan tinggi dari Angkatan Bersenjata Thailand. Penganugerahan ini juga menjadi yang pertama kali diberikan kepada seorang kepala negara asing. Dalam pernyataan pers bersama, PM Anutin menegaskan tanda kehormatan tersebut diberikan sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian Presiden Prabowo kepada bangsa dan negara. Menanggapi penghargaan ini, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pemerintah Kerajaan Thailand atas kehormatan yang diberikan. Presiden Prabowo menilai penganugerahan tersebut menjadi cermin dari tingginya kepercayaan, persahabatan, dan saling menghormati antara Indonesia dan juga Thailand. Apresiasi setinggi-tingginya kepada Yang Mulia dan pemerintah Kerajaan Thailand atas tanda kehormatan dari Angkatan Bersenjata Thailand yang akan dianugerahkan kepada saya. Penghargaan ini di luar dugaan saya dan saya anggap sebagai cerminan dari kepercayaan, persahabatan, saling menghormati, dan eratnya hubungan antara Indonesia dan Thailand. Momen ini sekaligus menegaskan bahwa hubungan kedua negara terus berkembang, tidak hanya di bidang diplomasi dan ekonomi, tetapi juga melalui kerjasama pertahanan dan militer yang dilandasi semangat saling percaya dan persahabatan. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, usai jeda kami akan menghadirkan informasi terkait kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Kabupaten Batang. Tetaplah bersama kami.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan akad massal 62.000 unit kredit pemilikan rumah atau KPR, rumah subsidi serta kredit usaha rakyat perumahan di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, secara resmi menyatakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan akad massal 62.000 unit KPR rumah subsidi dan kredit usaha rakyat atau KUR perumahan senilai 880 miliar rupiah yang digelar secara hybrid dan dipusatkan di kawasan Puri Delta City, Sid, Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada Kamis 30 Juli 2026. Sebelum acara dimulai, Presiden meninjau rumah contoh serta rumah subsidi yang telah ditempati penerima manfaat KPR Sejahtera FLPP. Suasana acara berlangsung meriah dengan penampilan tarian dan alunan musik drum band yang menyambut kedatangan Presiden. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, serta laporan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Marwarar Sirait. Presiden juga berdialog melalui konferensi video dengan para debitur di berbagai daerah yang mengikuti akad massal secara serentak. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo didampingi Menteri PKP menyerahkan secara simbolis kunci kepada 4 debitur KPR rumah subsidi, serta bantuan kepada 4 penerima KUR perumahan dari berbagai profesi. Presiden menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya akad massal yang dilaksanakan serentak di 165 titik, tersebar di 372 kabupaten, kota, dan 36 provinsi di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo menegaskan pemerintah akan terus bekerja keras agar semakin banyak masyarakat Indonesia dapat memiliki rumah yang layak. Menurut Presiden, pemenuhan kebutuhan hunian merupakan tanggung jawab negara sehingga berbagai terobosan akan terus dilakukan untuk meningkatkan jumlah rumah yang dapat dinikmati masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. kita menghendaki seluruh warga Indonesia bisa punya rumah yang layak. Untuk itu kita bekerja keras dengan berbagai program dan kita terus merencanakan dan memikirkan cara-cara terbaik untuk melipat gandakan jumlah Tim Liputan Berita Nasional TV. rakyat kita. Ya, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan perlunya inovasi dan juga terobosan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat. Menurut Presiden, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan serta keberanian belajar dari pengalaman negara lain menjadi kunci mendorong pembangunan rumah rakyat yang lebih cepat dan juga masif. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan perlu adanya inovasi dan terobosan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat. Hal ini disampaikan saat meresmikan akad massal 62.000 unit kredit pemilikan rumah atau KPR subsidi dan kredit usaha rakyat atau KUR perumahan senilai 880 miliar rupiah yang digelar secara hibrid dan dipusatkan di kawasan Puri Delta City, Sid, Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Presiden mengapresiasi sinergi Kementerian Perumahan dan juga kawasan permukiman, perbankan, pengembang, serta sektor swasta dalam mendukung program perumahan rakyat. Meski demikian, Presiden menilai kebutuhan rumah masih sangat besar sehingga diperlukan langkah yang lebih cepat, masif dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Presiden, pemerintah tengah mempelajari berbagai pengalaman negara lain, termasuk India yang dinilai ini berhasil membangun sekitar 40 juta rumah dalam waktu 12 tahun. Presiden menegaskan metode yang selama ini berjalan baik akan tetap dilanjutkan, namun harus dibarengi dengan keberanian untuk belajar, mengambil resiko yang terukur dan juga menciptakan terobosan baru dalam pembangunan perumahan. Kita sadar bahwa apa yang sudah kita capai adalah cukup membanggakan, tapi kita sadar juga bahwa kebutuhannya masih sangat-sangat banyak. Dan kita sedang merencanakan, kita sedang mempelajari cara-cara yang lebih inovatif. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan percepatan penyediaan rumah membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, Bank Indonesia, perbankan himbara, pengembang hingga swasta nasional dalam semangat Indonesia Incorporate.
Presiden menyebut perumahan merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat dan meyakini dengan kerjasama, keberanian, serta inovasi, pembangunan rumah rakyat dapat berjalan lebih cepat dan lebih masif. Tim Liputan Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto menegaskan transformasi bangsa harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kepala negara menilai kebersihan dan kelestarian lingkungan menjadi fondasi penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk terus melanjutkan berbagai program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Penegasan itu disampaikan saat meresmikan akad massal 62.000 unit kredit pemilikan rumah atau KPR rumah subsidi dan kredit usaha rakyat atau KUR perumahan senilai 880 miliar rupiah di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah akan terus bekerja cepat untuk menghasilkan kebijakan yang berdampak langsung bagi rakyat. Menurut Presiden, berbagai capaian selama hampir 2 tahun terakhir menunjukkan pembangunan nasional berada di jalur yang tepat, meski dunia masih dihadapkan pada krisis dan ketidakpastian global. Saya tidak mau banyak janji, tapi kita lihat dalam perkembangan yang akan datang, rencana-rencana kita akan terus. Bagi kita akan bekerja dengan sangat cepat untuk segera bisa memberi hasil nyata kepada rakyat, menggerakkan ekonomi kita. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya efisiensi dalam tata kelola pemerintahan melalui penghematan anggaran, peningkatan ketelitian pengelolaan keuangan negara, serta menekan berbagai kebocoran. Langkah tersebut dinilai penting agar sumber daya nasional dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah situasi dunia yang masih penuh tantangan. Pada kesempatan ini, Presiden Prabowo juga turut menyampaikan apresiasi kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perbankan, dan seluruh pihak yang telah berkolaborasi memperluas akses pembiayaan perumahan. Presiden menegaskan pemerintah akan terus bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara luas, termasuk melalui program perumahan yang menjadi salah satu penggerak perekonomian nasional. Ajeng Tiara, Berita Nasional TV. Ya, usai jeda kami akan kembali dengan berbagai hal yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat bertemu dengan pengurus Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Pusat. Tetaplah bersama kami. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar elit nasional dalam mendukung keberhasilan pembangunan bangsa. Menurut Presiden, kerjasama seluruh elemen ini menjadi modal utama untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan sinergi dan kolaborasi antar elit nasional menjadi kunci penting dalam mendorong keberhasilan pembangunan bangsa. Menurut Presiden, proses membangun bangsa merupakan pekerjaan jangka panjang yang memerlukan kerjasama seluruh komponen masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan saat Presiden bertemu dengan pengurus Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Pusat dan Daerah di Istana Negara Jakarta. Presiden menyebut pembangunan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup bidang politik, budaya, pendidikan, dan kehidupan beragama. Kepala negara menilai keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan para elitnya untuk bekerja sama. Menurut Presiden, elit nasional terdiri dari berbagai unsur, mulai dari politik, ekonomi dunia usaha, akademisi, tokoh agama, hingga pekerja yang memiliki tanggung jawab membangun Indonesia. Bahwa pembangunan suatu bangsa adalah pembangunan lintas sektor. Karena itu nation building memerlukan kekuatan dari bangsa itu untuk bisa dikerahkan, untuk bisa dipersatukan
Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kabinet Merah Putih dan Kadin Indonesia atas komitmen membangun kerjasama demi kepentingan bangsa. Dengan semangat persatuan dan kolaborasi, Presiden meyakini Indonesia memiliki modal besar untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan daya saing, serta mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Berita Nasional TV. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya meningkatkan kewaspadaan nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kepala negara mengingatkan agar Indonesia tetap bijak menghadapi berbagai tantangan geopolitik serta menjaga persatuan bangsa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia harus memperkuat kewaspadaan dalam menghadapi perkembangan situasi global yang semakin dinamis. Meski kondisi dunia saat ini dianggap penuh tantangan, Presiden menekankan agar masyarakat tidak panik, melainkan tetap bersikap bijak dan waspada. Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan arahan kepada pengurus Kadin Pusat dan Daerah di Istana Negara Jakarta. Menurut Presiden, Indonesia sebagai negara besar dengan kekayaan sumber daya alam harus memiliki kesadaran tinggi dalam menjaga kepentingan nasional di tengah persaingan global. Tidak ada gunanya kita ketakutan. Tapi juga membuat kita harus lebih sadar, bertindak, berkata, bertutur kata, harus dengan kearifan, harus dengan kebaikan. Dan kita waspada, karena memang kita negara sangat besar, kita negara sangat kaya. Presiden menjelaskan sejak dahulu Nusantara menjadi perhatian berbagai kekuatan dunia karena kekayaan sumber daya alamnya. Menurutnya, fakta sejarah tersebut menunjukkan bahwa posisi strategis Indonesia memiliki nilai penting di mata internasional. Presiden juga mengingatkan bahwa negara yang memiliki sumber daya alam melimpah kerap menghadapi tekanan geopolitik. Karena itu, Indonesia diminta tetap waspada terhadap berbagai upaya yang dapat memecah persatuan bangsa. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Berita Nasional TV. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk terus menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif dengan prinsip non-blok. Sikap tersebut dinilai menjadi landasan dalam menjaga hubungan baik dengan seluruh negara di tengah dinamika geopolitik global. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia akan terus menjalankan politik luar negeri yang non-blok dengan mengedepankan hubungan baik bersama seluruh negara. Menurut Presiden, prinsip tersebut merupakan warisan para pendiri bangsa yang tetap relevan dalam menghadapi perkembangan geopolitik dunia. Dalam arahannya kepada pengurus Kadin Pusat dan Daerah di Istana Negara Jakarta, Presiden menegaskan kebijakan luar negeri Indonesia berlandaskan prinsip menjadi tetangga yang baik. Pemerintah akan terus memperkuat kerjasama dan membangun hubungan harmonis dengan negara sahabat demi menciptakan stabilitas dan kerjasama yang saling menguntungkan. Presiden juga menyampaikan Indonesia akan terus mendorong pendekatan dialog dan rekonsiliasi dalam menjaga hubungan dengan negara-negara tetangga. Sikap arif, sabar, dan tidak mudah terpancing provokasi dinilai menjadi kunci dalam mempertahankan kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif. Dan kita sadar, dan saya juga sudah kumandangkan dari awal saya dilantik, bahwa politik luar negeri Indonesia sekarang adalah ingin menjadi tetangga yang baik, the good neighbor. Our policy is the policy of the good neighbor. We want to be a good neighbor. Saya berusaha memperbaiki semua hubungan dengan semua tetangga kita. Menurut Presiden, konsistensi Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif telah menumbuhkan kepercayaan masyarakat internasional. Hal itu tercermin dari peran Indonesia yang semakin dipercaya untuk membuka ruang dialog serta mendorong perdamaian di berbagai kawasan dunia. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Berita Nasional TV. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa swasembada pangan yang menjadi fondasi utama dalam memperkuat ketahanan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Kepala negara menilai ketersediaan pangan menjadi modal strategis untuk menjaga stabilitas dan ketahanan bangsa. Tunjukin kepada saya
Presiden Prabowo Subianto menegaskan keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan nasional. Menurut Presiden, ketersediaan pangan merupakan aspek mendasar yang menentukan kemampuan suatu negara bertahan di tengah berbagai tantangan global. Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan taklimat dalam pertemuan bersama pengurus Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Pusat dan Daerah di Istana Negara, Jakarta. Presiden menyebut capaian swasembada pangan yang diraih dalam waktu relatif singkat merupakan hasil dari kerja keras dan upaya panjang seluruh elemen bangsa. Presiden menilai capaian tersebut memberikan kepercayaan diri bagi Indonesia untuk menghadapi berbagai dinamika geopolitik dunia. Dengan terjaminnya ketersediaan pangan nasional, pemerintah optimistis kebutuhan masyarakat akan tetap terpenuhi meski dunia dihadapkan pada berbagai ketidakpastian. Paling dasar, Anda sudah tahu, kalau saya bicara udah berapa puluh tahun, pasti saya bicara masalah pangan, masalah perut. Karena ini pelajaran ribuan tahun sejarah. Alhamdulillah, kita sudah capai dalam waktu yang singkat ketahanan pangan, swasembada pangan. Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menyoroti berbagai konflik global, mulai dari perang di Ukraina hingga ketegangan di kawasan ASEAN, yang memberikan dampak terhadap stabilitas harga pangan dan energi. Karena itu, Presiden menegaskan swasembada pangan menjadi modal strategis untuk menjaga stabilitas nasional dan memperkuat ketahanan bangsa di tengah perkembangan situasi dunia. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, demikian informasi Jurnal Presiden kali ini. Terus saksikan Jurnal Presiden hanya di Berita Nasional TV. Akhirnya saya Ishakan yang mewakili seluruh kru dan juga kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa.